Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisma Khairo dengan NIM 1191010235556. Saya dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai proses bisnis produksi dengan dosen pengampu Ibu Salmiah, SPD, MPDE. Saya tidak sendirian, saya bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Fitri, NIM 11910623901. Baiklah, mengingat waktu yang cukup sedikit, saya dan teman saya akan langsung menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Proses bisnis produksi. Apa itu proses bisnis produksi? Salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah proses produksi, di mana fungsi proses produksi adalah pembuatan bahan baku sehingga menjadi barang jadi dan bisa dijual kepada konsumen. Dalam praktiknya, terdapat pembagian divisi yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan industrinya. Di dalam pengendalian siklus transaksi pada proses bisnis produksi ada 4 elemen. Yang pertama, pengendalian produksi, kedua, pengendalian persediaan, ketiga, produksi just in time, keempat, aplikasi akuntansi kekayaan. Yang pertama tadi ada pengendalian produksi, yakni sistem akuntansi biaya yang berfokus pada pengelolaan persediaan pemanufakturan, seperti bahan baku dalam proses, dan barang jadi. Job costing memerlukan sistem pengendalian pesanan produksi. Job costing merupakan prosedur yang harga perolehan didistribusikan ke job khusus atau pesanan produksi. Pada proses costing, harga perolehan dikomplikasikan dalam proses atau rekening departemen secara periodik. Pada setiap akhir periodik, harga perolehan untuk setiap proses dibagi dalam unit yang diproduksi untuk menentukan rata-rata harga perolehan per unit. Kemudian, pada pengendalian produksi ada 3 proses pengendalian. Yang pertama, file dan laporan. Kemudian yang kedua, arus transaksi. Ketiga, akuntansi biaya. Kemudian elemen berikutnya adalah pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan ini diwujudkan melalui beberapa pencatatan persediaan dan laporan yang berisi informasi seperti penggunaan persediaan, saldo persediaan, dan level maksimum dan minimum dari persediaan. Titik pemesanan ulang merupakan level persediaan yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memesan atau memproduksi item tambahan untuk menghindari kondisi tidak memiliki persediaan, karena tujuan pengendalian persediaan adalah meminimumkan biaya persediaan total. Keputusan penting yang dibuat adalah ukuran jumlah dari setiap pesanan yang disebut economic order quantity. Jika EOQ telah dihitung, maka keputusan dapat dilakukan. Bagian penting dari pengendalian persediaan adalah evaluasi perputaran persediaan untuk menentukan umur, kondisi, dan status persediaan. Pengendalian khusus dibuat untuk menghapus yang telah kadaluarsa dan item persediaan. Kemudian elemen yang ketiga adalah produksi just in time, atau disingkat dengan JIT. Produksi just in time ini merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sistem produksi yang komponen diproduksi hanya ketika diperlukan dalam suatu proses operasi. Persediaan dipakai sebagai penyanggaan pada operasi yang berbeda. Persediaan dikurangi dengan analisis operasi secara hati-hati untuk menghasilkan tingkat produksi yang konstan yang akan menyimbangkan input dan output pada berbagai tahap produksi. Kemudian elemen yang keempat adalah aplikasi akuntansi kekayaan.
Aplikasi akuntansi kekayaan menyangkut aktiva tetap, organisasi, dan investasi. Elemen penting dari pengendalian internal yang efektif adalah pemrosesan yang akurat dan tepat waktu dari informasi yang berhubungan dengan aktiva tetap dan investasi. Ada 4 tujuan dari aplikasi aktiva tetap dan investasi ini. Yang pertama, untuk mengelola pencatatan yang benar yang mengidentifikasi aset dengan deskripsi, biaya, dan lokasi fisik. Kedua, untuk depresiasi benar dan atau perhitungan amortisasi untuk tujuan buku dan pajak. Ketiga, untuk evaluasi ulang asuransi dan tujuan biaya penggantian. Yang keempat, menyediakan laporan bagi pihak manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan item aset individual. Aktiva tetap di sini adalah kekayaan berwujud seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, mebel yang digunakan dalam bisnis normal. Kemudian, investasi adalah seperti aktiva tetap, memerlukan pencatatan terpisah, khususnya register investasi yang digunakan sebagai pengendalian akuntansi. Itu tadi penjelasan mengenai elemen-elemen dalam proses bisnis produksi. Selanjutnya, materi sistem pemanufakturan respon cepat yang akan disampaikan oleh Nadia. Yang kedua yaitu sistem pemanufakturan respon cepat. Sistem pemanufakturan terintegrasi komputer atau CIM mengintegrasikan sistem pemanufakturan fisik dan sistem perencanaan sumber daya pemanufakturan atau MRP2. Sistem pemanufakturan respon cepat adalah sistem CIM yang pemanufakturan fisik dan MRP2 terintegrasi dengan teknologi yang lebih maju. Teknologi integrasi tingkat lanjut meliputi EDI atau Electronic Data Interchange. Komponen sistem pemanufakturan respon cepat yaitu ada 2 subsistem yang secara langsung mendukung sistem pemanufakturan fisik, yaitu Computer Aided Design and Drafting atau CADD, dan sistem Computer Aided Manufacturing atau CAM. Computer Aided Design and Drafting yaitu menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan fungsi rekayasa dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas desain engineer. Produktivitas yang meningkat membuat organisasi harus lebih responsif terhadap permintaan pasar untuk penawaran produk baru dan produk yang ditingkatkan. Sistem ini juga memungkinkan otomatisasi terhadap tugas-tugas desain repetitif sehingga produktivitas meningkat dan akurat. Sistem ini juga memberikan tipe dukungan yang berbeda. Yang pertama yaitu solid modeling adalah gambaran matematika dari bagian objek solid dalam memori komputer. Sistem ini dapat digunakan untuk memprediksi produk akhir seperti berat, stabilitas, atau momen kelambanan. Yang kedua yaitu analisis elemen hingga metode matematika yang digunakan untuk menentukan karakteristik mekanik seperti tegangan dari struktur di bawah beban. Yang kedua yaitu CAM, yaitu meliputi perangkat lunak untuk mendefinisikan proses pemanufakturan atau alat untuk memperbaiki produktivitas proses, sistem pengambilan keputusan untuk membantu pengendalian dan penguasaan proses produksi. Elemen implementasi untuk penilaian proses soft floor seperti robotik, programmable logic controller atau PLC, dan machine vision system. Robot industri adalah alat yang dirancang untuk memindahkan material, suku cadang, alat atau alat khusus dengan menggunakan variabel gerakan yang diprogram untuk berbagai macam tugas yang dilakukan. Beberapa sistem CAM disebut sistem pemanufakturan fleksibel atau PMS yang digabungkan dengan proses produksi yang dapat diprogram
yang dapat dikonfigurasi secara cepat untuk menghasilkan tipe produk yang berbeda. PMS ini dapat memberikan kontribusi secara signifikan untuk semua kecepatan di mana sistem direspon, dan itu dapat memperbesar kecepatan retooling yang banyak makan waktu. Baik, sebelum saya tutup presentasi yang kami sampaikan, saya akan menyimpulkan pengendalian produksi, pengendalian persediaan, dan akuntansi kekayaan merupakan proses bisnis khusus dalam perusahaan pemanufakturan, di mana proses bisnis pengendalian produksi merencanakan dan menjadwalkan produksi dan menerbitkan pesanan produksi untuk mengotorisasi aktivitas produksi. Sedangkan pengendalian persediaan dilakukan melalui serangkaian pencatatan dan pelaporan yang menyediakan informasi mengenai penggunaan persediaan dan neraca persediaan. Kemudian, proses bisnis akuntansi kekayaan menangani aktivitas tetap perusahaan dan investasi. Mengenai sistem pemanufakturan respon cepat, ada komponen sistem pemanufakturan respon cepat. Yang pertama, sistem pemanufakturan fisik, yang terdapat 2 subsistem. Yang pertama, Computer Aided Design and Drafting, atau disingkat dengan CADD. CADD ini menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan fungsi rekayasa dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas desain engineer. Yang kedua adalah pemanufakturan dengan bantuan komputer atau disebut dengan CAM. Sistem meliputi perangkat lunak untuk mendefinisikan proses pemanufakturan, alat untuk memperbaiki produktivitas proses, sistem pendukung pengambilan keputusan untuk membantu pengendalian dan pengawasan proses produksi. Kemudian, subsistem yang kedua adalah sistem perencanaan sumber daya pemanufakturan. Sistem perencanaan sumber daya pemanufakturan ini terdiri dari sistem perencanaan kebutuhan bahan baku dan sistem berkaitan dengan penjualan, penagihan, dan pembelian. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.